Baiklah, pertama-tama sebelum memasuki tentang materi yang saya akan jelaskan, saya akan menjelaskan sesuatu. Usaha untuk memahami agama Islam melalui kedua sumbernya, Al-Quran dan Al-Sunnah, telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pembahasan atas nas atau teks dapat berdasarkan atas petunjuk kebahasaan, dapat juga berdasarkan atas petunjuk maqasid syariah. Salah satu upaya memahami nas untuk menemukan aturan atau hukum di dalamnya dapat melalui pemahaman dari petunjuk kebahasaan atau disebut dengan dalalah atau lafzi. Nah, baiklah, saya di sini akan memenuhi ujian tengah semester saya dari mata kuliah Usul Fikih kedua tentang lafaz dari kejelasannya dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Lafaz dari kejelasannya yaitu terbagi 4, yaitu zahir, nas, mufasar, dan muhkam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu dulu. Zahir itu secara bahasa adalah lafaz yang dapat dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan korinah atau keterangan untuk menafsirkan atau menjelaskan maksud zahir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya. Baiklah, lafaz yang kedua yaitu lafaz nas. Nas kemungkinan ditaksis dan ditakwil. Nah, di sini taksis atau ditakwil itu adalah kalau taksis itu adalah keringanan, seperti contohnya sholat tidak bisa berdiri, maka sholat bisa dilakukan secara duduk. Kalau takwil itu adalah yang ditafsirkan tapi bisa dikembali kembali sesuatu hukum itu. Baiklah, dilanjutkan, memungkinnya lebih lemah kemungkinan yang terdapat dalam lafaz zahir. Selain itu, ia juga dapat dinas. Nah, nas ini adalah seperti dalil yang lama ditindih dengan dalil yang baru. Baiklah, nas itu lebih jelas daripada zahir, sebab menjadi lebih jelasnya nas dari zahir adalah disebabkan koriniah yang terdapat dalam kalam. Baiklah, lafaz yang ketiga yaitu mufasar. Mufasar pada urutan ketiga menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya. Baiklah, masuk ke lafaz keempat yaitu mukam. Mukam diambil dari ahkama yang berarti atkona, yaitu pasti dan tegas, dan suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinas. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang lafaz mufasar. Mufasar terdapat pada urutan ketiga yang menunjukkan ia lebih jelas dari dua lafaz sebelumnya. Nah, tetapi mufasar ini terbagi dua definisi. Yang pertama bidzatihi, yaitu kejelasan makna yang dikehendaki oleh sigatnya tanpa memerlukan penjelasan dari luar lafaz itu. Lalu bighairi, kejelasan maknanya dikarenakan adanya penjelasan dari nas qot'i yang lain dari luar lafaz tersebut. Baiklah, kita lanjut ke hakikat lafaz mufasar, yaitu terbagi 3. Yang pertama, penunjukannya terhadap makna jelas sekali. Yang kedua, penunjukan itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan korinah dari luar. Lalu yang ketiga yaitu karena terang dan jelasnya dan terperinci maknanya, maka tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan. Oke, kita lanjut kepada hukum mufasar. Hukum mufasar ini wajib mengamalkannya berdasarkan keterangannya yang terperinci dan dalalah yang qot'i. Pada periode Rasulullah SAW, mufasar mengandung kemungkinan dinas apabila termasuk hukum yang boleh dinas. Adapun sesudah meninggalnya beliau, seluruh hukum di dalam Al-Quran menjadi muhkam dengan terputusnya wahyu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Rahma Sulistawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.